Nah, kalau saya tips and triknya adalah kita akan define di mana kita mau bermain di tahun ini. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan how I find the stock gitu ya. Jadi saya biasanya akan mulai dari sebuah makro analisis, di mana makro analisis ini kita lihat dari global indicator-nya, ya, misal dari GDP-nya, GDP ini misalkan dari US, dari China, kemudian interest rate, trennya naik atau turun, kemudian government policy, misalkan Trump mau bilang apa, itu kita lihatin. Ya, kemudian ada economic issue dan lain sebagainya. Kemudian domestic indicator. Nah, domestic indicator juga sama. Kita akan lihat seperti misalkan trade balance. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, ada trade balance, kemudian current account, nilai tukar, inflasi, BI rate, ya, PMI index, GDP dan lain sebagainya. Jadi dengan melihat makro ini, itu seperti kita melihat cuaca. Kalau misalkan nih dalam perjalanan tadi teman-teman mau ke studio Kompas TV ini kemudian lihat hujan, ya. Mungkin teman-teman akan berinisiatif mungkin bawa mobil, ya, atau misalkan pesan ride hailing gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat, cerah, saya motoran aja deh biar cepat. Kendaraannya beda. Nah, jadi dengan melihat makroekonomik itu sebenarnya kita bisa melihat cuaca market itu ke depan akan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian dari situ kita mengerucut ke dalam sectoral analysis. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai sectoral analysis, ya kita dalam 1 tahun itu kita biasanya menentukan kita mau fokus di sektor apa. Nah, kalau kita bicara di Indostoxx ada 900 lebih perusahaan Bursa Efek Indonesia yang sudah melantai dan sebentar lagi mungkin tahun depan akan jadi 1.000. With our limited time, nggak mungkin dong kita satu persatu kita bukain laporan keuangannya, ya terus kemudian kita pelajari lama-lama harga sahamnya udah terbang duluan. Nah, kalau saya tips and triknya adalah kita akan define di mana kita mau bermain di tahun ini. Dan baru abis itu kita mengerucut, kita find the winning stock, ya. Nah,